kartu ini bisa dikatakan bahwa mereka yang tadinya menjunjung tinggi orang yang dijunjungnya, ya menjunjung tinggi orang yang dijunjungnya, ini mereka juga akhirnya pada diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya yang membela Bapak Joko Widodo ini pada akhirnya juga akan diam. Klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat atau memerintahkan pada Pak Jokowi supaya memperlihatkan ijazah aslinya. Sudahlah, kau ini pengacara kadang-kadang kulihat bodoh juga. Tidak ada kewajiban ke Jokowi untuk memperlihatkan. Sekarang orang menuntut dia untuk memperlihatkan. Kewajibannya tidak ada, tapi otaknya tuh harus dipakai. Ini sampai sekarang Jokowi itu dibiayai oleh negara, tahu nggak? Ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan. Saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada, ya. Tapi hakim yang meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Jokowi yang sudah terang-terangan menolak mediasi dengan pihak-pihak yang selama ini telah memfitnahnya terkait ijazah palsu, ya kan, tuduhan ijazah palsu. Ya iyalah Pak, ya kan, Anda tidak boleh bermediasi atau berdamai dengan para begundal-begundal itu. Ya. Kalau sampai berdamai Pak, aduh saya mungkin akan berhenti menjadi ternak Mulyono. Nah, tetapi bukannya malah senang teman-teman ya, karena kasus tersebut akan berlanjut ke persidangan, ya kan mereka bangga tuh kalau ke persidangan katanya Jokowi akan dipenjara. Tapi ini malah sebaliknya, para ternak onta dan juga kebo malah menyalahkan Jokowi. Jadi mereka maunya Jokowi itu cukup menunjukkan ijazahnya saja, ya kan, di hadapan mereka. Maka persoalan akan selesai katanya. Lah emang kalian siapa? Kalau nggak selesai persoalan emang kenapa? Kalau harus diselesaikan ke pengadilan kalian takut? Aduh, nggak sesuai dengan bacotan kalian ya. Selain itu teman-teman, juga ada seorang peramal ya, seorang perempuan yang mengatakan kurang lebih Jokowi itu akan kalah. Waduh, ini menarik sekali ya kan. Intinya katanya si peramal perempuan ini, ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Dan para pendukung Jokowi nanti akan diam semua, nggak akan bisa berkata-kata. Ini sudah bisa dipastikan ya, pasti peramal ini peramal tidak laku. Sekali ngeramal aja tentang Jokowi udah langsung salah. Gimana mau ngeramal pasiennya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banyaknya pertimbangan dari mereka yang masih ada punya hati nurani atau kejujuran, ini mereka yang mendapatkan cahaya ilahi, yaitu para pejabat, mereka yaitu hakim-hakim, kejaksaan, itu masih ada yang jujur. Karena mereka yang tidak jujur sekarang itu juga di bawah tekanan ya, jadi mereka tidak mau ambil risiko. Jadi sumpah jabatan yang tadinya mereka harus jujur, untuk saat ini mereka karena ketakutan, maka mereka melakukan ketidakjujuran tersebut gitu. Kemudian ini yaitu 6 piala kemenangan, di mana siapa yang menjadi, di mana dikatakan di situ bahwa siapa yang tadinya menjadi lawan bisa menjadi kawan, tetapi dari kartu ini bisa dikatakan bahwa mereka yang tadinya menjunjung tinggi orang yang dijunjungnya, ya menjunjung tinggi orang yang dijunjungnya, ini
mereka juga akhirnya pada diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya yang membela Bapak Joko Widodo ini pada akhirnya juga akan diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena sekali lagi tangan Tuhan, cahaya ilahi di sini akan menerangi kasus ini. Itu yang bisa Bunda lihat. Jadi sekali lagi ini adalah real independent, tidak pernah ada yang namanya peramal bayaran, karena mereka-mereka yang senantiasa menuduh bahwa Bunda adalah peramal bayaran, ya dia sendiri yang dibayar pada faktanya gitu ya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana banding yang diajukan oleh Bapak Muhammad Taufik, apakah akan mendapatkan hasil? Ini petunjuknya beliau akan mendapatkan keberhasilan. Jadi sampai di sini dulu apa yang bisa Bunda lihat terkait dengan banding dari Bapak Muhammad Taufik. Kita jumpa di video yang berbeda, masih dalam Tarot Politik. Sampai di sini, salam. Ya, nggak tahu ya kenapa ya para peramal yang seolah-olah sok-sok Jawa begitu. Akhir-akhir ini memang sering menggunakan simbol-simbol macan gitu ya. Ibu-ibu barusan tidak menggunakan simbol macan, tetapi di sebelahnya itu ada semacam figura foto macan gitu. Apa hubungannya Bang? Nggak ada hubungannya memang, cuma ramalannya ini ramalan yang paling aneh menurut saya ya. Jadi nggak usah diramalkan Bu ya. Sesuatu yang sudah bisa dipastikan, bisa diukur dengan logika itu nggak usah diramalkan ya. Jadi Pak Jokowi itu udah pasti menang, pasti ijazahnya asli, dan para pembenci-pembencinya itu, tukang fitnahnya itulah yang nanti akan kalah dan mendekam di balik jeruji besi, termasuk pula si Taufik itu yang disebut-sebut bagian belakang tadi ya kan. Iyalah, kok bisa-bisanya menyebut katanya Jokowi akan kalah. Kemudian para pendukung Pak Jokowi akan diam semua karena ternyata terbukti ijazah Jokowi palsu. Aduh, gimana mau ngeramal pasien-pasien kamu ya kan? Ngeramal Jokowi aja udah macam kayak gitu. Lanjut. Kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat atau memerintahkan pada Pak Jokowi supaya memperlihatkan ijazah aslinya. Jika penggugat berlindung pada ketentuan pasal 28 tentang jaminan adanya kesamaan di depan hukum, demikian pula klien kami ya sesuai ketentuan konstitusi, bahkan di dalam Universal Declaration of Human Rights mendapatkan ada suatu perlindungan secara privat, sehingga dengan adanya kebebasan yang dimaksud punya potensi menyerang atas kehormatan nama baik terhadap klien kami. Maka karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak layak, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi menolak atas tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam penyelesaian perkara melalui proses mediasi. Demikian. Kesimpulannya berarti mediasi akan diblok ya dengan alasan-alasan Pak Jokowi seperti itu. Saya berkesimpulan demikian, termasuk apa yang kami mohonkan kepada mediator hari ini pula supaya diakhiri dan segera dilaporkan kepada Majelis Hakim Pidana Perkara. Mantap, modar gue ya. Jokowi mengunci pintu damai. Petanda apa? Roy Panci dan kawan-kawan akan kocar-kacir di persidangan nanti. Ya iyalah. Karena apa? Kalau sampai Pak Jokowi berdamai ya, membuka ruang mediasi, kemungkinan besar saya akan mengundurkan diri sebagai Ternak Mulyono. Lanjut. Ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan. Saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Lah, betul ini baru benar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi barusan. Kalau memang pengadilan meminta untuk menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi, maka Pak Jokowi akan menunjukkannya. Tetapi kalau yang meminta bukan pengadilan, ya nggak ada kewajiban lah. Emang siapa? Lagi pula ini. Ijazah asli Jokowi itu sudah pernah ditunjukkan loh.
sudah pernah ditunjukkan kepada wartawan, nggak satu, pernah ditunjukkan juga kepada masyarakat umum melalui para alumni pada saat temu kangen itu loh, reuni, ya kan? Dan juga pernah diupload ulang oleh siapa? Oleh Dian Sandi. Mau apa lagi? Hah? Masa harus Jokowi yang menunjukkan sendiri? Kan sama aja, intinya kan ijazahnya. Mau ditunjukkan sama tokek kayak, mau ditunjukin sama badak kayak, kan sama saja. Yang penting kan ijazahnya. Ada aja kalian itu ya. Lanjut. Sudahlah, kau ini pengacara kadang-kadang kulihat bodoh juga. Tidak ada kewajiban ke Jokowi untuk memperlihatkan. Sekarang orang menuntut dia untuk memperlihatkan. Kewajibannya tidak ada, tapi otaknya tuh harus dipakai. Ini sampai sekarang Jokowi itu dibiayai oleh negara, tahu nggak? Ada di sana pas pampres, ada semua, ada pensiunnya. Otak kau tuh tak kau pakai juga. Kau punya alasan. Tidak ada kewajiban Jokowi untuk memperlihatkan. Memang tidak ada, tapi logika moralnya harus ada. Jadi sekarang dia tidak punya ijazah, kau tahu nggak? Jadi alasannya di persidangan orang ya nggak mau. Sekarang rakyat tidak mau menerima Jokowi itu harus memperlihatkan ijazahnya baru orang percaya. Setelah ini akan ada lagi yang menuntut Jokowi. Setelah ini ada lagi yang mau ke pengadilan. Setelah bapak ini kalau kau gagal nanti ada lagi. Ya guys, dengarkanlah katanya orang-orang bodoh ini ya. Loh, sudah gimana Pak Tua. Emang nggak ada hukum yang mengharuskan Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik oleh tuntutan mereka itu. Karena mereka itu sama rakyat Indonesia, sama seperti Pak Jokowi. Gitu loh, kalau Anda mengatakan, tapi rakyat yang meminta, sedangkan Anda saat ini masih menerima ibaratnya uang pensiun dari rakyat. Loh, urusannya apa? Urusannya itu kan karena Pak Jokowi pernah menjadi seorang presiden, ya. Dan itu juga ada undang-undangnya. Ngapain kau mau melihat ijazahnya Jokowi, ngapain? Mau apa? Kalau Pak Jokowi bersedia menunjukkan di hadapanmu, ya nggak masalah. Tapi kalau Pak Jokowi nggak bersedia menunjukkan di hadapanmu, juga nggak salah Pak Jokowi itu. Makin tua bukannya makin cerdas, makin koplak aja kau ini. Ya, lanjut. Pertanyaan saya, apakah betul memang relawan disuruh pasang badan? Oh, nggak ada. Bapak nonton aja ya, nanti keep talking tuh. Ya. Punyanya Pak Saifullah Fatah itu. Saya kepengen Bu, ya? kita malam ini fokus saja. Kedua jangan ngaco. Yang terhormat lawyer kita nih, ya kalau Anda manggil Pak Jokowi, saudara Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi ada di depan Anda. Loh, daripada saya panggil Jokowi, saudara Jokowi. Silakan, itu hak Anda, hak Anda. Dan saya memanggil saudara Norman, itu biasa saja. Iya benar, saya ngomong. Saudara Elvira, tapi saudara Rifai, Anda sebagai saudara lawyer, Jokowi, apa masalahnya? Sebagai apa harus saya panggil sinuwun engkang ngarso dalam Jokowi? Dengar dulu. Enggak, ya. Biasa aja. Anda sebagai pengacara harus melindungi 12. Termasuk ibu dikenakan ibu ya. Loh, justru kalau Anda ingin melindungi 12 ini, sarankan kepada saudara Joko Widodo, jangan mempersoalkan rakyatnya sendiri yang hanya ingin mengetahui ijazah asli dari mantan presiden. Tompel. Ya, bagi teman-teman yang belum pernah melihat seorang pengacara dengan rekor kekalahan 100%, ya, saya kasih tahu ya, yang barusan kita saksikan. Itu adalah pengacara yang sejak lulus dan mendapatkan sertifikasi beracara, ya kan? Sejak kasus pertama yang dia tangani sampai detik ini, itu rekornya bersih. Mulus 100% kalah. Aduh, ada. Saya memiliki banyak teman pengacara, teman-teman ya, karena saya pernah menjadi seorang jurnalis, ya kan. Tentulah jurnalis itu temannya banyak ya, lintas profesi termasuk pengacara. Pengacara itu ada yang handal, juga yang ada biasa-biasa saja. Tetapi walaupun biasa saja, minimal pernah menang. Minimal itu pernah menang gitu loh dalam menangani kasus, entah kasus perceraian di KUA gitu kan. Lah ini si Tompel ya kan, bisanya cuma bacot aja.
Aduh, dengan rekor 100% kekalahan. 100% KO. Lanjut. Yang membuat gaduh kalian, yang menuduh ijazah orang palsu itu kalian, tapi kalian malah menyalah-nyalahkan Pak Jokowi. Kan kalian yang menuduh, seharusnya kalian dong yang membuktikan, bukan malah menyuruh Pak Jokowi yang menunjukkan ijazahnya. Kalian loh yang menuduh palsu. Ya, itu kalau orang waras ya Mas Setiawan ya. Anda seharusnya ngomong seperti itu, Anda harus mikir siapa lawan bicara saya. Kalau orang waras, Anda boleh. Tapi kalau orang nggak waras, ngapain Anda bilang gitu? Nggak ngerti mereka. Mereka nggak paham sama sekali ya. Iyalah orang EQ cuma 78. Loh emang 78 itu EQ-nya apa Bang? EQ-nya simpanse. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.